Halo, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, untuk temanya adalah keseriusan dan kualitas di mata dia. Keseriusan dan kualitas di mata dia. Kita akan buka dari oracle-nya dulu ya. Kita akan coba untuk melihat kualitasnya dulu. Kualitas kamu di mata dia dan keseriusannya. Between, wisdom, dan ada intention. Kalau aku melihat di sini ya, dia menganggap kamu itu adalah seseorang yang bisa memasuki alam bawah sadarnya dia. Jadi secara nggak langsung yang kamu berikan ke dia itu bisa mempengaruhi. Kalau aku lihat antara sisi jeleknya dia sama sisi baiknya dia itu berimbang gitu. Jadi dia nggak ada yang lebih berat sebelah ya. Kehadiran kamu membuat dia seperti itu. Dia juga ibaratnya lebih memprioritaskan kamu mungkin di antara yang lain. Mungkin di sini dia ada beberapa pilihan. Namun setelah dia lihat kamu adalah yang masuk ke dalam kriterianya dia. Gitu. Lalu di sini ada wisdom. Semua perkataan kamu, semua nasihat kamu itu membantu dia untuk melangkah ya. Melangkah ke depan. Misalnya dia ingin merencanakan sesuatu, dia pasti minta advice kamu. Kemudian jika ingin melakukan hal sekecil apapun, dia pasti akan diskusi dengan kamu. Perhatian dia ke kamu dan kamu memperhatikan dia itu juga lebih dari dia merhatiin kamu. Makanya dia bilang, kok serasanya aku tuh kayak dapat pasangan yang bener-bener bisa paham dan mengerti arahku tuh mau kemana, dan kamu tuh kayak siap siaga untuk menghalangi jika memang itu beresiko. Aku lihatnya kayak gitu sih. Hidup dia itu menjadi lebih baik. Bisa jadi kamu bertemu dengan orang yang sebenarnya tadinya itu kayak diem-diem itu sebetulnya yang kamu pikir dia itu happy ya, ternyata dia secara batin terluka. Dia tadinya adalah orang yang mungkin tidak bisa cepat memutuskan sesuatu, tetapi di sini bersama kamu dia bisa melihat sisi lain. Yang tadinya dia suka judging, dia suka menilai orang itu dari luar gitu ya, dia lagi menimbang-nimbang. Dia jadi kayak pertimbangannya itu lebih melihat ke arah positif. Kamu mengelit dia, menuntun dia menjadi orang yang aku lihatnya lebih maju gitu loh. Kamu tuh suportif dia nomor 1. Kemudian kita lihat energinya ya. Oke. Dolphin. Hyena. Panther. Aku melihatnya seperti ini teman-teman. Orang ini walaupun keras di luar, tetapi dia itu lembut di dalam. Dia bisa aja ya, kayak kalau kelihatan itu berwibawa. Jadi orang yang dekat dengan kamu ini, yang memandang kamu, dia adalah orang yang berwibawa. Dia sebenarnya itu helpful banget. Orangnya ibaratnya
care, sangat peduli sama kamu. Dia akan kasih support kamu juga. Tetapi terkadang sikapnya dia itu dingin, dan dia itu mungkin adalah tipe-tipe yang gampang cemburu, gampang emosi, terus seperti kadang keras kepala, gak mau kalah ya. Dia gak mau ada pesaing atau apapun. Elemen yang aku lihat di sini adalah banyak dari elemen air. Orangnya tertutup ya, orangnya tertutup, namun dia juga fleksibel, bisa mudah bergaul. Kemudian dia ini memiliki mata yang tajam. Ini bisa secara harafiah ya, dia kalau ngelihat kamu tuh klepek-klepek gitu ya. Ini banyak elemen dari air, yaitu Scorpio, Cancer dengan Pisces, kemudian ada Aries, Sagittarius, dan Leo. Semangatnya seperti itu, tapi kebanyakan dia lembut. Orangnya dia adalah orang yang introvert atau tertutup. Mungkin koneksinya banyak ya, koneksinya dia banyak karena dia dikenal care, suka menolong. Kemudian dia perhatian, orangnya hangat. Namun di sini diam-diam begitu dia tuh memiliki atau memikirkan taktik. Dia adalah orang yang pandai, intelligence ya. Dia tipe-tipe, bukan tipe-tipe show off, tapi dia tuh merendah untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. Aku melihatnya seperti itu. Makanya orang yang seperti ini aku lihatnya akan berimbang ketika dia bertemu dengan kamu. Dia merasakan bahwa sisi-sisi egoisnya dia itu bisa lebih mereda ketimbang sebelum kenal sama kamu. Dan kita lihat ya untuk kualitas kamu di mata dia. The Star. The Hierophant. Eight of Swords. Ada kartu Three of Swords. Ada kartu The Empress. Aku melihatnya di sini dia menganggap kamu adalah seseorang yang memang betul-betul apa adanya. Orang yang penuh dengan harapan. Orang yang kalau dilihat kamu adalah orang ternormal yang dia pernah temuin. Secara spiritual, secara sikap, kamu adalah orang yang tenang. Tenang dalam arti even kamu keras ya, tapi kamu orangnya nggak gerusa-gerusu gitu loh. Kemudian di sini mungkin dia melihat kamu dari sisi spiritualnya bagus ya, mungkin kamu rajin ibadah atau kamu adalah orang yang tepat untuk mencari sebuah solusi gitu. Dan dia butuh kamu karena kamu di sini pikirannya lebih dewasa. Ketika dia datang bersama kamu, datang ke kamu, dia tuh merasakan ketenangan. Kalau misalnya nanti dia kayak aku nih kayaknya stuck deh kayak gini-gini, terus kamu tuh bisa kasih kata-kata yang enggak, kamu tuh harusnya kayak gini. Jadi lebih seperti kayak timbal balik antara kalian, balancingnya dapet. Kemudian aku lihat di sini ada kartu Eight of Swords dan Three of Swords. Dia mengetahui bahwa hidup kamu itu keras. Kamu mungkin orangnya sekarang ya apa adanya aja. Kamu orang yang nggak apa ya. Dia lihat kamu tuh orangnya penuh kesedihan. Jadi dia merasa aku nggak boleh jahat sama kamu dan aku sebenarnya pengen nolong kamu gitu loh, dengan cara apapun melindungi kamu, mendoakan kamu dari orang yang mau jahatin kamu atau gimana. Doa ya, biasanya kekuatan yang dia berikan adalah doa di sini.
Dia tahu kamu mungkin tersakiti dalam hal hubungan, kemudian dalam cinta. Dia di sini pengen ada selalu buat kamu, walaupun mungkin secara fisik ya dia tidak begitu tampak ya, atau menampakkan diri, apalagi lagi PPKM begini. Tapi dia selalu berharap kamu tuh selalu penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang bisa kamu, dia yakin apapun yang kamu lakukan tuh bisa mencukupi kamu, dan kamu di sini akan tenang. Dia tuh malah bilang kamu tuh mendingan sendiri dan gak usah sama orang lain karena kan ada aku di sini. Kayak gitu. Kemudian kita bedah lagi apa yang dia lihat dari kamu. Buffalo. Di sini ada elemen Taurus. Cosmic Egg. Banyak elemen bumi ya. Wow, ini langsung keluar 2. Ada Vulture dan Frog. Banyak banget elemen Taurus, Capricorn, Scorpio, Taurus, Capricorn dengan Virgo. Kemudian di sini aku melihatnya ada elemen udara, Aquarius, kemudian Gemini, Libra, dan banyak lagi elemen air di sini. Jadi bisa dipastikan ya, untuk energinya itu banyak elemen air sama elemen api, juga bumi. Kalau elemen udara enggak. Jadi cuma 3 elemen aja di sini. Aku melihatnya kamu tuh adalah orang, dia melihatnya kamu adalah orang yang keras kepala. Kemudian kamu itu penuh dengan akal. Jadi apa yang nggak bisa menjadi bisa. Mungkin kalau dia adalah teman kerja kamu atau orang yang ini deket, apalagi dengan masalah keuangan, kamu tuh pandai mengelola dan kamu pandai mendapatkan uang. Ide kamu tuh banyak. Karena di sini elemen buminya tuh kuat. Dia merasa kamu itu ada liciknya. Mungkin beberapa dari dia mungkin polos ya, karena dia nih elemennya air. Dia percaya sama kamu. Namun dikit-dikit dia tahu kamu tuh bohong. Kamu tuh mungkin bohong untuk menarik perhatian dia, atau kamu tuh kayak kenapa sih heboh sendiri gitu ya. Terus kadang-kadang dia tahu kamu itu kadang-kadang suka sedih gitu. Sedihnya tuh sampai bener-bener sedih. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak nggak suka kehilangan harapan gitu. Nah di sini dia ada buat kamu. Dia memberikan kamu semangat. Dia memberikan kamu namanya motivasi. Dia juga mengingatkan kamu tuh selalu berdoa di sini, karena di sini ada cosmic egg ya. Intinya secara spiritual kamu tuh sudah ada jalannya, tapi kadang-kadang kata dia itu nggak diasah gitu loh. Kalau spiritual kamu nggak jalan, gimana batin dia bisa bersatu? Karena kan dalam masa PPKM gini, kadang-kadang orang itu ngebatin gitu loh. Orang itu biasanya kayak ingin menghubungi seseorang tapi nggak bisa, takut, tidak pernah bertemu muka, jadinya nggak enak, jadinya ngebatin kayak gitu. Di sini ada energi frog, energi katak, dimana kamu tuh bisa datang, pergi, kemudian kadang kamu tuh suka ngilang-ngilangan ya kan, dan dia tuh nyariin kamu. Terus kamu tuh orangnya lincah gitu loh, bisa di mana aja. Kamu di setiap kondisi, di setiap tempat, kamu pasti bisa bertahan hidup. Dia yakin itu. Dan aku melihatnya di sini, orang ini melihat kamu dengan positif. Jadi kualitas kamu dibandingkan yang lainnya, kamu ini adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena kamu tuh memiliki beberapa elemen zodiak jadi satu. Jadi kamu tahu cara menempatkan diri dan kamu tuh orangnya supel. Sementara dia adalah orangnya introvert. Jadi ketika ketemu kamu di sini,
uh, dia kayak ada sesuatu yang seru gitu loh, sesuatu yang baru. Aku akan ulangi kembali. Untuk dia yang kamu pikirkan, elemennya adalah dari zodiak Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Sagittarius, dan Leo ya. Kemudian mungkin dari kamu, ini bisa vice versa, kamu orang yang di atas, orang yang di bawah. Kebanyakan dari elemen Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di sini ada elemen Aquarius, Gemini, sama Libra. Tapi itu sedikit gitu loh. Sekarang yang paling kuat hanyalah elemen bumi atau elemen tanah, elemen udara, elemen air dengan elemen api. Jadi cuman itu aja. Sebenarnya kalau ini hanya complementary aja terkait dengan komunikasi. Kadang-kadang memang komunikasi kamu sama dia mungkin dipikirnya kayak kamu ini kadang-kadang inkonsisten gitu loh. Kadang-kadang kurang konsisten kalau misalnya bicara. Nah, makanya jika kamu bisa merubah diri sedikit ya, menjadi orang yang lebih peka, lebih spiritual, lebih kurangi mengeluh, dan seperti kayak cara komunikasi kamu yang baik, maka dia akan melihat kamu lebih baik lagi. Dia berharap banyak perubahan dari kamu untuk selalu tidak depresi dan tidak terlalu membesar-besarkan suatu masalah, karena dia melihatnya kamu ada sisi-sisi itu gitu ya. Kemudian so far kalau dia melihat kamu dari secara batin, secara personal, fisik, dia tahu kamu tuh cantik, kamu itu menarik ya. Kemudian aku melihatnya juga dia ini kayak memiliki penilaian sendiri tentang kamu. Dia tahu kamu itu adalah orang yang mandiri tapi sekaligus manja gitu. Sekarang kita lihat ya dari sisi dia ke kamu. Kira-kira dari semua penilaian dia tentang kamu yang indah-indah ini, dan kamu tuh orangnya bisa dia andalkan gitu loh dalam hal apapun. Bukan berarti dia manfaatin kamu, tetapi lebih seperti orang ini tahan banting, tapi tahan bantingnya dengan versi yang berbeda gitu loh. Kita akan lihat ya gimana dia seriusnya sama kamu. Bir, beer and B. Night Angel, Eagle, oh wow, orang ini bisa dipastikan sangat serius sama kamu. Kenapa? Karena pertama ada energi bear. Energi bear di sini melambangkan bahwa dia itu benar-benar grounded, benar-benar membumi. Kenapa? Karena dia bisa menjadi sosok yang melindungi kamu. Bear itu adalah sosok yang hewan yang kuat dan itu melindungi. Kalau kamu misalnya dilukai, dia adalah orang yang sakit hati, gitu ya. Dia adalah orang yang paling sedih kalau kamu terluka di sini. Jadi niat dia di awal adalah dia melindungi kamu. Yang kedua, B. Dia bisa menjadi seseorang yang kadang-kadang kalau misalnya kamu reseh ke dia atau gimana, dia bisa kasih skakmat ke kamu. Misalnya kata-kata yang sekali tapi nyelekit gitu loh. Itu sebagai apa? Sebagai terapi untuk merubah kamu supaya kamu tuh nggak banyak ngeluh. Jadi sekali kadang-kadang reaksi dia itu tidak seperti yang kamu duga. Kalau kamu kira dia nih kalem gitu, kadang-kadang dia bisa mengeluarkan kata-kata yang sarkasme atau secara spontan. Mungkin dia tahu kamu tuh belum makan ya, atau gimana, tiba-tiba dia kirimin kamu makanan, terus tanpa diduga-duga, terus kita jalan yuk, jadi tanpa rencana. Dia pengen kasih kamu tuh kayak surprise kecil, atau pengen memberikan kamu sesuatu yang
nggak nggak direncanain sebelumnya, jadi kayak kejutan atau apapun itu ya. Knight the Angel di sini adalah orang yang mendoakan kamu setiap malam, terutama kalau malam hari. Orang ini tuh kayak kuat begadang ya, jadi apa yang dikerjakan biasanya malam hari, mungkin pekerjaan atau apapun, karena dia berbau dengan biasanya orang-orang yang tadi aku sebutkan zodiaknya di atas, seperti elemen air dan elemen elemen api. Itu suka banget biasanya kayak bekerja gerilya itu dalam satu ketenangan. Kemudian di sana dia bisa bekerja, kemudian bisa berdoa, bisa ibadah dan lain-lain ya. Pokoknya misalnya ibadah malam gitu. Aku melihatnya kayak dia ini kayak bicara dari batin ke kamu melalui doa gitu. Jadi orang ini sangat tersambung sama kamu. Ada eagle di sini. Dia akan datang ke kamu ketika memang sudah siap. Ya, kalau misalnya memang ada di sini yang masih jauh koneksinya, bukan berarti dia nggak mau, tapi dia akan datang ketika dia sudah siap. Dan yang terakhir, mungkin ada beberapa di sini yang ghosting. Mungkin ada yang merhatiin kamu dalam diam, dan itu adalah dia. Jadi ini beberapa karakter dia ya, kamu bisa cocokin dengan orang yang kamu pikirkan. Kemudian di sini aku melihatnya juga, dia itu sangat jelas instingnya. Instingnya itu tajam tentang kamu. Kalau seandainya kamu sakit, kamu apa, dia kayak ada feeling gitu. Ini lebih ke arah spiritual sih hubungan kalian. Jadi nggak heran kalau koneksi kalian itu kayak tarik ulur, atau kalian kadang-kadang uring-uringan di sini. Ya banyak elemen udara, banyak yang ingin dia katakan ke kamu terkait dengan komunikasi, ketemu langsung, atau apapun. Kita lihat ya ke depannya. Ditambah lagi keseriusan dia sama kamu, apa yang bisa kita kulik di sini. Ada kartu The Sun. Ada kartu The Sun dan ada Wheel of Fortune. Artinya kemungkinan kedepannya kalian di sini memiliki harapan baru. Komunikasi ini kalian dalam hubungan past life, kalian mungkin punya hubungan secara spiritual juga, kalian terkoneksi dengan baik. Jadi apa yang tadinya mungkin tidak terkoneksi antara kamu sama dia, kedepannya nih semesta kayaknya sudah membuka pintunya supaya kamu dan dia di sini nanti bisa namanya ada potensi untuk bertemu atau bersatu kembali. Minimal kalian union. Ya, karena kalian tuh kayaknya sudah cukup sama-sama dapat pencerahan deh. Udah banyak yang kalian lalui, ya. Kemudian di sini ada High Priestess. Dan ada Page of Swords. Semua rahasia yang kamu atau dia simpan, nanti pada dasarnya kalian di sini akan saling membuka rahasia tersebut. Misalnya, sebenarnya selama ini aku tuh udah lama lo suka sama kamu. Sebenarnya selama ini aku tuh udah memendam rasa sama kamu lama, tapi karena kondisinya kayaknya nggak mungkin dan gimana aku takut. Nah, kayak gitu-gitu. Omongannya yang aku dapat sih, bisikannya kayak gitu. Sorry. Ada kartu Three of Cups. Di sini akan ada pertemuan kembali dan ada kartu Knight of Swords. Di sini ya, jika ada beberapa di antara kalian yang memang betul-betul memiliki hubungan dengan orang lain atau bagaimana, di sini akan ada satu keputusan penting sih aku lihatnya. Jadi hubungan kalian di sini kemungkinan itu akan menghentikan di salah satunya. Jadi kalian di sini bisa bersatu dengan cara ya sudah menyudahi hubungan dengan yang lain, kayak gitu. Jadi nggak ada lagi namanya hubungan bersegi-segi, hubungan apa. Jadi dia memutuskan segala sesuatu di sini itu berdasarkan dengan
situasi yang paling baik. Jadi bukan berarti dia tuh asal milih atau gimana. Jadi apapun nanti hasilnya yang dia berikan ke kamu, ya kamu harus menerima dengan lapang dada. Aku lihat dari situ begitu. Dia tidak mau namanya musuhan sama kamu, dia nggak mau namanya ada slack sama kamu. Tetapi di sini lebih ke arah spiritual ya teman-teman. Lebih kalian tuh akan dipertemukan kembali untuk menyelesaikan namanya unfinished business. Kayak gitu. Dan di sini ada union, ada pertemuan. Di sini ada kartu Queen of Wands. Ada sesuatu yang nanti akan diputuskan dan itu memberikan impact besar di masa depan untuk kalian berdua. Dan di sini ada Two of Cups. Akhirnya jiwa kalian ini bisa bersatu. Kalian mempersatukan diri satu sama lain. Kalian lebih cocok secara emosional. Aku lihatnya good. Kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Kalian sudah mulai tidak mau mendengarkan apa sih yang orang bicarakan tentang hubungan kalian, atau kalian sudah nggak mau lagi terpengaruh dengan apapun suara-suara sumbang di luar. Dia pun seperti itu. Ada kartu Six of Swords. Di sini akan ada perjalanan bersama. Aku lihatnya ya. Kalian tuh akan saling bertemu, saling memberikan keputusan, dan kalian mulai starting dari jalan bersama dulu. Jadi menjalani hubungan kalian itu dengan apapun kondisinya. Ada kartu Ace of Swords. Kalian itu menyongsong masa depan, membuat semuanya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir di sini ada kartu Seven of Wands. Dibutuhkan privacy ya. Jadi hubungan kalian ini nanti ke depannya udah nggak mau diumbar-umbar. Semuanya dari privacy. Semuanya ini pokoknya ketika kalian bertemu nanti, dia dan kamu di sini kayak punya waktu berdua dan benar-benar itu smooth. Nggak mau ada namanya halangan atau nggak mau ada namanya banyak ikut campur dari orang luar. Ya, selamatlah pada saat ini. Orang yang kamu pikirkan ke depannya akan diberikan jalan yang terbuka sama semesta, supaya kalian memiliki kesempatan untuk menyelesaikan unfinished business kalian berdua. Dan di sini kalau aku lihat, orang ini serius sama kamu. Yes. Dan kita buka satu kartu lagi untuk energinya. Ada Six of Pentacles. Ini adalah kartu yang bagus. Kenapa kalian di sini saling membutuhkan satu sama lain, dan kalian pada akhirnya akan saling take and give. Jadi emosi kalian dan apapun yang kalian lakukan akan stabil. Selama kalian saling memberi dan menerima, orang ini akan benar-benar bisa jalan sama kamu. Kayak gitu. Jadi hubungan ini akan lancar-lancar aja sebenarnya. Selamat ya. Ada Cancer, kemudian di sini ada energi Uranus. Bebas kalian di sini ya. Kalian bebas, dan kalian di sini untuk gairahnya, untuk hasratnya itu tersalurkan. Kalau aku lihat sih ya. Jadi kalian itu lebih kayak casual. Hubungan yang casual, santai, tapi benar-benar dalam gitu. Kemudian kita cek lagi di sini untuk zodiak-zodiaknya. Alfabet. Nama, ada D, ada M, ada L, ada O, ada Y, ada X, ada C, ada R, F, H, ada H, kemudian ada A, ada S, ada E, dan ada G. So far, ini adalah orang yang melihat kualitas kamu dan dia sangat serius sama kamu. Walaupun perjalanan kalian di sini kayaknya banyak naik turun,
Jangan pernah patah semangat, karena semesta pasti akan membuka jalan bagi orang yang sungguh-sungguh dan yang baik. See you when I see you. I love you.